Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tebuireng.co yang dimuliakan Allah. Hari ini kita akan membahas tentang ekonomi pesantren, kebangkitan ekonomi pesantren yang saat ini kita berada di pesantren Tebuireng. Yang di belakang kita ini ada TPKU, yaitu tempat praktek keterampilan usaha dari pesantren Tebuireng. Pesantren Tebuireng adalah salah satu barometer pesantren yang ada di Indonesia, yang cukup tua dengan tokoh yang paling besar, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, ada Gus Dur, ada Kiai Wahid Hasyim, dan ada Gus Solah, dan ada Kiai Yusuf Hasyim, dan lain-lainnya. Masih banyak zuriyah Mbah Hasyim yang luar biasa. Generasi mudanya yaitu ada Gus Ipang, ada Mbak Yeni Wahid, ada Alisa Wahid, dan beberapa tokoh yang lainnya. Nah, Tebuireng ini saya dengar-dengar memiliki aset usaha itu sekitar 2 miliar. Ini angka yang cukup luar biasa. Nah, ini kita akan datang ke sini. Di sana itu ada tempat usahanya. Itu ada Pak Roni yang ngelola ini. Kita akan wawancara dengan beliau nanti. Yuk teman-teman, kita ke sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tebuireng.co yang dimuliakan Allah. Hari ini kita akan berbicara tentang kemandirian pesantren dari segi ekonomi, bahwa dalam menghadapi era globalisasi yang sangat luar biasa tantangannya, pesantren harus hadir sebagai dari segi pendidikan agamanya, terus dari segi kekuatan syiar dan dakwahnya, dan yang ketiga adalah fondasi ekonominya. Ekonomi adalah fondasi terpenting dari Islam agar Islam ini terus berjalan. Oleh karenanya, hari ini kita akan jalan-jalan ke pesantren Tebuireng yang mana memiliki usaha kebangkitan ekonomi yang luar biasa sampai saat ini, sudah berjalan sejak 2008 sampai 2022 ini. Nah, di samping saya sudah hadir seorang ahli dalam ekonomi bidang dari Tebuireng, yaitu yang biasa disapa oleh orang-orang Tebuireng, Pak Roni. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama lengkapnya Bapak siapa? Nama saya lengkapnya Rohanuddin. Rohanuddin. Panggilannya? Ya Pak Roni tadi. Pak Roni. Ketemunya di mana itu Pak? Rohanuddin sama Roni? Saya nggak tahu ini. Jadi ceritanya begini. Dulu ada seorang guru. Oh iya ya. Seorang guru, ya ketepatan sama-sama ngajar di SMA Wahid Hasyim. Ya, waktu itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 90-an. Berarti Bapak masuk Tebuireng tahun berapa itu? Saya masuk Tebuireng tahun 81. Aslinya nyenengan? Aslinya dari Sumatera. Oh, aslinya dari Sumatera. Jambi. Kuala Tunggal. Tanjung Jabung Barat sekarang. Ya, Tanjung Jabung Barat ya. Iya. Kalau dulu kan Tanjung Jabung begitu aja. Iya. Sekarang dimekarkan menjadi 2. Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Tanjung Jabung Barat itu ibu kotanya Kuala Tunggal. Tanjung Jabung Timur itu ibu kotanya Muara Sabah. Oh iya, berarti nyenengan masuk ke Tebuireng waktunya Pak Ud itu ya? Eranya Pak Ud. Eranya Pak Yusuf ya. Terus mulai merintis usaha ini dinamakan TPKU. Jadi awalnya saya akan berangkatnya saya ini dari memperbaiki koperasi Tebuireng. Koperasi Tebuireng. Jadi namanya apa itu Pak koperasinya? Kopontra Tebuireng kan namanya Tekad Mandiri. Oh, Tekad Mandiri. Jadi Tebuireng ini punya koperasi namanya Tekad Mandiri. Jadi saya tahun 2006 masuk ke koperasi itu. Saya 2006 itu disuwani Pak Yusuf yang diwakili dicari oleh pengasuh itu. Dicari yang waktu itu adalah bendaranya pondok, yaitu Pak Musin KS. Oh, Pak Musin KS. Iya, beliau ngajar di Unhas, juga di Mahat Ali di Tebuireng. Waktu itu beliaunya adalah sebagai bendaranya pondok. Oh iya. Saya didatangi waktu itu malam jam 10 malam. Mungkin jasuruan Pak Yusuf sebagai pengasuh. Saya pertama kali adalah suruh memperbaiki koperasi Tebuireng. Oh. Tekad Mandiri. Berarti salah satu jenis usaha dari koperasi itu adalah ini, Pak. Nah, ya ini pokoknya sejarahnya saya ceritakan sejarahnya dulu. Iya. Sejarahnya saya ceritakan. 2006 ya saya ditimbali oleh pengasuh. 2006 timbali pengasuh pondok pesantren. Iya. Pondok pesantren terutama adalah koperasi Tekad Mandiri. Karena pada waktu itu di Tebuireng sebenarnya ada koperasi. Kalau kita lihat koperasi itu berdiri mulai tahun 1985. Wow, berarti Tebuireng ini sudah sadar dengan koperasi ini sudah sejak lama, 1995. Koperasi tidak dirawat dengan baik.
Oh iya iya iya. Saya juga kaget. Saya ini bukan orang koperasi, bukan orang ekonomi. Karena itu adalah amanah. Amanah, iya iya. Dari Pak Yai, amanah dari pengasuh, saya tidak bisa menolak. Waktu itu pun saya sebenarnya menolak, saya tidak bisa Pak Yai. Pokoknya saya percaya dengan sampean. Saya ditunjuk gitu, termasuk didamping oleh putranya yang Gus Rizal itu. Malam-malam jam 10 malam, saya tidak, waktu itu ya kaget. Malam-malam di 10 malam ini apa? Saya pikir suruh apa? Saya itu sebenarnya posisinya saya itu aktivitas itu adalah saya guru di SMA Wahid Hasim. Guru di SMA Wahid Hasim. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi karena itu amanah, amanah itu saya laksanakan dengan baik. Berarti nyenengani selain guru juga pengelola koperasi. Iya. Wah, ini multi talenta ini. Koperasi waktu itu ya, saya perbaiki koperasi itu alhamdulillah. Ya, koperasinya dulu tidak kelihatan, akhirnya muncul koperasi itu. Ya, muncul. Sekarang berapa ini asetnya Pak? Kalau di koperasi, kalau di nominal gitu? Kalau di koperasi itu simpan pinjam. Nah, sekarang saya tidak ngurus lagi di koperasi, sudah ganti yang lain. Oh, ganti yang jadi, usaha ini. Saya itu ngabdi di koperasi sekitar 10 tahun. Di koperasi 10 tahun. Memperbaiki koperasi, manajemennya saya baiki, saya kelola. Saya harus belajar. Waktu itu saya belajar ke dinas koperasi. Dinas koperasi. Jadi ketika saya tidak ngajar, ya, saya harus ke sana. Wow, ini luar biasa caranya ya. Kalau sudah selesai ngajar, belajar tata kelola koperasi. Nah, saya kan bukan orang ekonomi. Ngajarnya di sekolah itu pelajaran apa? PPKN. PPKN tapi ngajar sekarang berkelola di koperasi. Iya. Wah, luar biasa ini. Itu, ya. Begitu saya perbaiki koperasi itu kan sebenarnya gampang. Koperasi itu yang penting itu ada RAT-nya namanya. RAP-nya? RAT, rapat tahunan. Rapat tahunan. Nah, itu kalau punya rapatnya bagus, itu oleh dinas koperasi diakui sebagai koperasi yang sehat, mandiri. Ini sebuah konsep yang bagus ya. Koperasi adalah konsep dari Bung Hatta yang untuk kemandirian sosial yang luar biasa. Saya juga melihat wah, koperasi di Maneman ya. Koperasi Kebuiren ini seperti ini sebenarnya itu Kebuiren kan sebuah apa ya? Pesantren yang besar, yang terkenal. Iya. Sampai koperasi tidak bisa juga begitu saya kelola, alhamdulillah jalan. Terus akhirnya banyak sumbangan yang datang dari pemerintah. Loh, kalau saat ini jenis usaha di koperasi itu apa aja Pak? Koperasi sekarang yang ada di koperasi. Yang ada di koperasi itu ya simpan pinjam. Terus kemudian pertokoan. Sekarang ada juga punya PKL, pengelola PKL. Nah, kalau yang di belakang kita ini apa Pak? Kalau di belakang ini namanya TPKU. Oh, TPKU, singkatan dari Tempat Praktek Keterampilan Usaha. Oh, gitu. Itu sebenarnya itu dulu jalannya juga dari koperasi. Dari koperasi. Ya, dari koperasi. Jadi koperasi sudah saya perbaiki selama sekitar 10 tahun berjalan ya. Nah, tentunya kan kalau di koperasi itu kan ada rapat anggota. Iya. Itu kan termasuk penggantian penggantian anggota. Pengurus, iya. Ketua. Nah, saya kan sudah lama, saya ini sudah rapat biar diganti yang lain. Ya. Nah, kalau ini Pak, TPKU ini apa masuk dari struktur organisasi koperasi enggak? Sekarang sudah bisa. Sudah mandiri sendiri. Tapi awalnya memang dari koperasi. Tapi sekarang manajemennya sudah bisa. Bisa. Jadi memang ketepatan saya sebagai saya sebagai ketua koperasi waktu itu. Pertama, saya dapat bantuan namanya TPKU. Dari dinas koperasi. Langsung pada waktu itu yang menyerahkan itu adalah yang menyalahkan adalah Menteri Koperasi. Oh, berarti ini awal berdiri TPKU ini ada bantuan dari dari pemerintah 200 juta. 200 juta terus dikembangkan tempat praktek keterampilan usaha 200 juta dulu tempatnya di SMA sana. Di SMA sana. Kecil seperti ini. Apa yang diproduksi di TPKU? TPKU yang khusus sekarang kita produksi semua termasuk adalah kebutuhan santri. Semuanya kita produksi sendiri. Berkaitan dengan seragam. Kemudian songkok, kaos kaki, kemudian sarung, sabuk. Ya, pokoknya semuanya insya Allah kita produksi. Tadi saya lihat di sini juga ada kayak kaos gitu Pak. Kaos.
Kaos Gus Dur gitu, ya, Pak? kaos Gus Gus Dur, Mbah kaos Hasim. olahraga. Oh, berarti ini yang dijual di parkiran arah makam Gus Dur belum? Belum, kita belum sampai ke sana. Karena kita belum mampu. Untuk melayani kita belum mampu. Tapi untuk nyetok ke toko-toko itu enggak, Pak? Kita belum mampu. Belum. Soalnya kita garap yang seragamnya santri itu sudah kewalan gitu ya. Oh, seragam saya sudah kewalan. Kewalan itu. Ini kalau berbicara aset, Pak ya. Kira-kira sudah berapa ini? Kalau TPKU aja ini, TPKU aja. Per tahun atau Untuk per tahun. per tahun itu asetnya ya sekitar hampir 2 miliar. 2 miliar. Untuk TPKU ini aja 2 miliar. Kira 2 miliar atau berapa ini. Jadi dari aset ini nanti juga menyumbang ke pondok. Iya, ya otomatis lah. Otomatis nih, Pak. Otomatis. Jadi nanti ada pembagian. Ada pembagian. Ada pembagian keuntungan. Jadi bagian untung ini nanti kita bagi rata. Jadi sekolah itu dapat smart unit, ya, kemudian pesantren, otomatis kan pesantren lebih banyak dapatnya. Karena dia kan mengelola semuanya itu. Oh iya. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah otomatis TPKU ini. TPKU kan yang mengolah. Kalau TPKU ini berarti mulai 2009, Pak ya? 2008. 2008 ya. 2008 itu berdiri 2008 sampai saat ini jenengan yang dari awal jenengan yang mimpin. Yang memang saya ini adalah masuk pendiri TPKU. Membuat proposalnya, Iya. mendirikan, membangun. Berarti sudah punya aset 2 miliar, teman-teman sahabat Tebuireng.co dari TPKU ini mengolah kebutuhan santri di dalam, itu saja sudah perputaran uang 2 miliar. Ya, jadi Pak Roni mampu mengelola itu. Kalau untuk karyawannya berapa, Pak? Karyawannya ada sekitar 50-an. 50, berarti sudah membuka lapangan pekerjaan 50 orang ya. Lapangan pekerjaan ya. Itu yang kerja sini santri atau warga sekitar? Yang kita utamakan adalah keluarga sekitar. Oh, keluarga sekitar pesantren ya. Itu kita latih. Jadi awalnya kan dari keluarga pesantren. Sebenarnya dulu pertama itu yang kita latih adalah santri. Iya. Cuma santri itu begitu sudah bisa kan dia pulang kembali. Oh iya. Bisa menetap. Iya. Waktu itu juga saya berpikir, wah gimana nih? Akhirnya saya diberi masukan oleh Bu Nyai pada waktu itu, Bu Nyai Farida. Ini aja Pak Roni, dengan nanti sampai latih masyarakat sekitar itu. Iya, berarti pemberdayaan masyarakat jalan, dakwahnya jalan, kemandirian ekonominya jalan. Jadi masyarakat itu kita latih. Iya. Kita latih, yaitu hampir 1 tahun kita latih itu. Wow, lumayan juga Pak ya? Latih itu, ya kita melatih sambil produksi. Iya. Melatih memang harus telaten. Jadi membuka usaha dari bawah itu harus telaten. Mungkin pesantren yang lain ini nanti ingin meniru kayak Pak Roni ini. Banyak sekali pesantren yang sudah melakukan studi banding kepada. Studi banding ke sini sudah banyak sekali. Bukan santri saja, tapi juga alumni. Alhamdulillah. Termasuk ini ada ini dari ITS ini. Dari ITS datang ke sini? Ke sini melakukan membuat tesis apa namanya? Tesis untuk S2 tesis. Iya, untuk buat apa itu namanya? Karya ilmiah. Karya ilmiah itu dia melakukan penelitian di sini. Oh, ini ya. Dari ITS. Dari ITS. Jadi sahabat Tebuireng.co, ini ada karya dari Mbak Arini Dewi Wulandari dan dosen pembimbingnya Pak Dr. Apel Pribadi. Jadi dia meneliti tentang TPKU, pembangunan digitalisasi startup pada lingkungan pesantren, sebuah kajian ekosistem dengan pendekatan etnografi. Nah, ini setebal ini adalah bukti ilmiah dari beberapa TPKU. Ini bisa dibaca di sini, semua ada di situ. Wah. Masalah TPKU ada di situ, insyaallah. Ini luar biasa menurut saya. Pesantren Tebuireng bisa membuat kemandirian pesantren yang luar biasa dalam segi ekonomi, sehingga perlu yang pesantren lain, mungkin teman-teman sahabat Tebuireng.co yang lain di luar nanti ingin main ke sini, diizinkan Pak ya? Ya, diizinkan. Nah, nanti kita terbuka aja. Nanti kita akan keliling untuk melihat itu. Boleh Pak ya? Oh iya. Boleh. Harus keliling kita nanti. Harus tahu nanti produksinya bagaimana, nanti biar tahu. Saya jadi setiap alumni, kemudian wali santri itu kalau sini saya ajak keliling. Masya itu kan bagian dari promosi gitu. Iya. Promosi. Kemudian tamu itu bisa saya ajak kiring. Saya enggak pernah saya ajak keliling, lihat semuanya, monggo. Kalau mau nyuntuh monggo. Bahkan kemarin itu ada kita kedatangan dari para bunyai dari Darul Ulum. Dari Darul Ulum, Peterongan. Mau belajar mendirikan konveksi. Itu berapa kali.
bunyainya langsung bunyai sendiri. Berarti semisal ini Pak, ini kan santri baru nih, Iya. Tebu Ireng menerima ribuan santri. Iya. Itu masa cetaknya berapa itu Pak? Ya kita sudah mulai, ini sudah hampir selesai. Berbulan-bulan? Iya, itu? berbulan-bulan pokoknya sampai 1 tahun. Produksi tidak pernah berhenti. Produksi nggak pernah berhenti? Setiap hari? Setiap hari. Liburnya hari apa ini Pak? Hari Jumat. Oh, liburnya hari Jumat. Ya begitu sahabat santri yang dimuliakan Allah. Ini TPKU ini adalah tempat praktek keterampilan atau unit usaha dari pesantren Tebu Ireng. Dari mana? Wawancara dari mana nih? Dari tebuireng.com. Dari .com ini mau wawancara masalah TPKU. Oke sahabat santri, ini TPKU adalah unit usaha ekonomi dari pesantren Tebu Ireng yang membahas bagaimana mengelola internal dari pesantren Tebu Ireng. Keuangan berputar di sana, kebutuhan santri dipenuhi. Nah, sehingga ekonomi bergerak, 3 trilogi pesantren, yaitu sebagai tempat belajar agama, sebagai tempat ekonomi, dan juga syiar dan dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini Tebu Ireng sudah melampaui hal itu, layak kita tiru dan layak untuk menjadi inspirasi dengan tangan dinginnya Pak Roni tadi. Beliau asal Jambi, Kuala Tungkal, putra Sumatera tapi betah di Jawa. Jadi yang penting lagi, kita juga sekarang membuka pelatihan gratis. Pelatihan gratis. Gratis. Untuk ya, siapa? Untuk siapa yang mau, termasuk santri, termasuk alumni. Kemarin dari pengurus itu ada 15 orang kita latih dari Pondok Putri. Wow, ini pembekalan yang luar biasa, tawaran yang nggak bisa ditolak ini ya. Kita karena punya namanya LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Iya. Itu gratis selama 3 bulan. Selama 3 bulan kita dapat sertifikat. Ini informasi yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua dan penonton yang dimanapun berada. Jadi Pak Roni menawarkan pelatihan gratis untuk orang-orang yang ingin belajar konveksi, belajar berkaitan dengan mengelola termasuk sumber daya manusia, bengkel las juga ada, dan hal-hal lain bagaimana cara uang yang ada di pondok dikelola dengan baik sehingga kembali ke santri, untuk santri, dan kembali ke pondok dan untuk pondok membesarkan pondok sendiri. Saya bisa membayangkan kalau semua pondok kayak gini Pak ya, mungkin nggak perlu proposal lagi nampaknya ini. Jadi kita ini kan sekarang ini kita ini ya Pak ya, kita tuh mandiri betul kita itu. Jadi sekarang ini kita tidak terlalu minta bantuan dari kita. Jadi kita cukup kita kelola ini. Bisa kita kelola. Bisa Pak. Kita melakukan pelatihan gratis. Pelatihan gratis selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Bayar itu semuanya kita persiapkan, termasuk bahannya. Iya. Ini luar biasa ini. Ini kita sudah melatih angkatan ke-8 sekarang. Ini inisiatif dari pengasuh atau memang dari Pak Roni? Dari saya. Nah, ini bagi angkatan kerja lulusan SMA atau lulusan pesantren yang ingin mengawali karir, bingung mau kerja di mana gitu. Nanti bisa main ke Pak Roni, minta diajarin cara kerja. Nggak usah takut, nggak usah minder. Terkadang memang banyak orang-orang yang lulus kuliah bingung mau kerja di mana ini, Pak. Betul. Nah, betul. Jadi kan kita itu dakwahnya kan tidak hanya saja, tapi juga mempelajari, memberikan ilmu kepada orang, Masya Allah. dan memberikan modal untuk kita pulang ke rumah nanti. Jadi tidak hanya ngaji kitab saja. Kalau mau ya kita belajar. Iya. Monggo. Itu luar biasa dari Pak Roni yang disampaikan kepada kita semua. Jadi sekilas nanti kita akan keliling sambil berbicara dan untuk penjelasan selanjutnya kita akan model berjalan itu aja. Jadi nanti kalau mau belajar ini di sini ada semua insya Allah. Ini sudah ditulis oleh Mbak Ari ini. Dia melatih penelitian hampir 1 tahun ini di sini. Ya saya bimbing gini. Ya saya tidak terlalu bisa. Saya juga belajar dengan Mbak Ari ini. Gimana Mbak Ari ini diskusi gini bagaimana caranya. Saya juga belajar kadang-kadang itu. Oke. Jadi harus mungkin belajar. Untuk selanjutnya kita berjalan gitu Pak ya. Kemudian kemarin itu dari hasil praraker pesantren Tebu Ireng. Kemarin kan pesantren itu maunya kan dari sisi keuangan ini tidak hanya dari santri saja, tetapi kita juga memunculkan industri yang kita miliki, produk-produk yang kita impor. Saya senang sekali itu. Jadi pesantren itu biayanya tidak hanya dari wali santri saja, tidak dari santri,
dari SPP, tapi nanti juga memunculkan apa produk-produk yang dimiliki oleh pesantren. Masya Allah. Kita ini kan apa ya? Yang namanya pasar sudah jelas kita. Pasar sudah jelas. Kita Iya. saja Ini sebenarnya. poinnya ya, pasarnya sudah jelas, tinggal tata kelolanya aja ini Pak. Iya. Cari kita pasar itu sudah di depan kita. Benar banget. Benar banget. Kita bisa ngelola atau tidak ini. Iya. Manajemennya ya tinggal ya. Iya, manajemennya. Dan ternyata konveksi kan bisa. Bisa. Kenapa Masya nggak Allah. bisa? Masih banyak sebenarnya yang perlu kita bidik ya. Termasuk air minum kan kita kelola. Air minum sekarang juga masuk? Belum kan. Belum. Kita Mau kelola itu. Kita kelola Iya. nanti. Kemudian apa pembuatan banner itu kan bisa kita kelola. Oh iya. Itu kan pasar itu sudah jelas, pasar di depan kita. Iya. Makanya. Jadi ini saya mungkin apakah untuk pesantren kecil juga bisa ini Pak? Apanya? Pesantren yang kecil yang santrinya masih di bawah 500 gitu. Mau apa maksudnya? Mau buat kayak model kayak gini. Bisa saja, mau enggak bisa. Bisa. Yang penting manajemennya gitu Pak. Iya. Bahkan kalau ini nanti 15 pesantren ini sudah masuk ke sini semua, kita nanti jadi kolong merah nanti. 15 dari cabang dari Tebuireng. Semuanya kalau bisa ke sini semua nanti kan sudah. Sekarang yang sudah itu dari cabang 3 di Riau. Itu sebagian sudah ke sini. Nah, dari percakapan dengan Pak Roni ini saya mengambil kesimpulan tidak ada pesantren besar yang kecil, yang ada tata kelola yang baik, yang bagaimana. Jadi pesantren tergantung dengan manajemennya, tata kelola yang baik, kecil besar bisa sukses dan bisa juga mengelola tata kelola yang baik di dalam. Yang penting ada kemauan. Penting ada kemauan. Modal kita itu kemauan. Makanya ketika saya ditanya oleh Gus almarhum Pak Roni, sampean itu melatih orang apa? Modal sampean. Ya mau Gus, ya itu bener mau itu. Kalau insya Allah kalau orang itu mau, sampai nggak mau apa kan bisa. Iya. Betul Gus Solah. Saya begitu. Ya mau, ya gitu ya Pak Roni, bener sampean itu. Maunya itu, pokoknya dia mau. Jadi bukan orang yang pintar, yang penting mau. Wah saya bener ya. Ternyata betul. Jadi setiap ada kemauan kita latih ternyata gampang dia. Berarti yang kerja di sini tidak harus ada ijazah S1 gitu Pak? Nggak usah. Oh nggak usah. Yang punya skill dia mau sudah. Oh masuk. Berarti ini khasnya santri banget ya? Iya. Mau belajar, mau berproses, bisa diterima. Cuma di sini nih sekarang tidak semuanya orang bisa masuk kerja. Yang bisa masuk itu dia harus pelatihan dulu. Oh pelatihan dulu. Harus melatih dulu kita. Kalau dia mau dilatih ya monggo silahkan. Itu berapa Pak? Berapa waktu melatih? 1 tahun? Ya kita lihat nanti kemampuan dia, tergantung kemampuannya. Kalau dulu kan kita masih cari, jadi tenaga itu kita cari. Karena kita punya lembaga pelatihan dulu, sekarang tidak. Dari hasil pelatihan kita tinggal tanya aja gitu. Oh iya. Mana yang bisa ini? Ketika ada lowongan ya kita masuk. Siap. Ya, itu mungkin Pak untuk sesi ini. Jadi teman-teman tebuireng.co, Pak Roni ini adalah pengelola dari tempat praktek keterampilan usaha. Pengelola dan pendiri dari tempat praktek keterampilan usaha. Di TPKU ini ada berbagai jenis macam usahanya. Ada pembuatan kopiah tulisan Tebuireng kayak yang saya pakai ini. Ada penyediaan baju untuk santri, terus ikat pinggang, ada konveksi, dan berbagai macam hal kebutuhan santri dicukupi oleh Pak Roni dan kawan-kawannya. Asetnya bukan saya yang mencukupi, ya teman-temannya yang lain-lainnya itu. Lembaga TPKU yang mencukupi. Poin yang saya dapat dari Pak Roni tadi, tidak ada pondok kecil, tidak ada pondok besar. Yang ada adalah pondok yang manajemennya baik, tata kelolanya baik, dan bisa sukses semua. Punya kemauan dan mau. Selanjutnya kita akan ikuti jalan ke dalam. Kita akan melihat bagaimana proses cetaknya, proses kerjanya dari karyawan itu. Dan mudah-mudahan nanti ada teman-teman terinspirasi bisa datang ke sini. Pak Roni terbuka dan gratis. Jadi dalam usaha itu kan ada 4. Yang pertama adalah SDM. Itu harus punya SDM. Jadi itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah sarana. Sarana prasarana harus ada. Lengkap. Dan di sini kan kita punya mesin itu harus dalam keadaan baik terus. Mesin itu kita selalu lihat tiap hari itu. Iya. Kalau langsung rusak ganti. Ganti. Kemudian kalau enggak ganti yang baru. Mantap. Alat siap terus kita alat itu. Kemudian yang ketiga adalah bahan harus selalu ada. Bahan enggak boleh. Stoknya harus banyak itu.
Kemudian yang lebih lagi tadi apa nanti? Pelanggan. Pelanggan. Pelanggan apa namanya kita? Kita kan sudah Customer. Nah, customer ini pelanggan. Iya, iya. Kemudian yang paling terakhir ini yang tidak boleh tidak ada uang. Uang. Uang harus ada terus. Jadi Iya, dalam iya. dilandai industri uang harus ada, tidak boleh uang tidak ada. Itu konsep Iya, dalam usaha ini, Pak. Usaha tidak boleh, uang itu mesti harus ada. Minimal harus 100 juta atau 50 juta. Uang itu harus ada di rekening. Ya. Kemudian ketua pengurus tidak boleh pegang uang. Yang pegang bendahara semua. Saya buat sistem semua ini. Jadi tata kelolanya memang jadi profesional, Pak. Uangnya itu yang ada bagian uang sendiri, yang bagian pengadaan barang ada sendiri, yang bagian penjual ada sendiri, ada sekretarisnya ada sendiri. Saya anu semua, saya nemet. Jadi saya ini kalau kesini ya tinggal apa yang kurang, kan sudah jalan. Sudah jalan, sistemnya sudah jalan. Sistem sudah jalan. Pelaporan setiap bulan kita pelaporan ke yayasan. Dapatnya uangnya berapa, uang untuk apa, masih uang sisa punya siapa. Tiap bulan kita laporan. Ini kalau di pesantren Tebureng masuk bidang apa ini, Pak? Apanya? Ya bidang usaha. Bidang usaha. Ya. Iya, iya. Jadi nanti pesantren Tebureng nanti rencananya kan ada namanya mudir bisnis dan usaha. Oh, mau dipisah ya? Ya, mau dipisah nanti. Kemarin kan sudah ada prarapat itu ada. Jadi mudir bidang usaha dan bisnisnya ada termasuk TPKU. TPKU ada di dalamnya koperasi, kemudian Senkul, kemudian jasa boga, jadi satu. Oke, itu mungkin Pak untuk yang pertama ini. Monggo. Kita akan sambil jalan-jalan itu Pak ya. Monggo.